Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Clarissa Fania dengan NIM B103 120 1095. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dari hasil analisis laba kotor pada PT Unilever Indonesia Tbk sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir semester dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Tanpa menunggu begitu lama lagi, berikut presentasinya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu sebelum kita mengetahui ini bagaimana analisis laba kotornya, kita harus mengenal terlebih dahulu bagaimana sih perusahaan Unilever Indonesia ini sendiri. Nah, PT Unilever Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang berdiri di Indonesia. Perusahaan ini merupakan satu di antara banyaknya perusahaan yang berperan dalam pemasok kebutuhan masyarakat sehari-hari. Unilever Indonesia memiliki kegiatan usaha berupa produksi, pemasaran, serta distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat. Nah, Unilever Indonesia ini sendiri sudah berdiri sekitar 89 tahun, itu terhitung sejak tanggal 5 Desember 1933. Unilever Indonesia terdiri dari dua divisi utama. Yang pertama adalah divisi Home and Beauty Personal Care, kemudian divisi kedua adalah Foods and Refreshment. Nah, divisi Home and Beauty Personal Care ini adalah divisi yang berfokus kepada produksi, pengembangan, pemasaran, serta pendistribusian barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti produk deterjen, sabun, odol gigi, dan sebagainya. Kemudian, kalau di divisi Foods and Refreshment itu memiliki fokus utama pada produk konsumsi sehari-hari masyarakat seperti bumbu dapur, termasuk juga es krim, kemudian minuman, dan produk-produk sejenis lainnya. Selain bergerak pada inovasi kebutuhan rumah tangga, nah, PT Unilever Indonesia ini juga bergerak pada kemanusiaan. Jadi PT ini menciptakan sebuah program-program kemanusiaan yang menunjukkan bahwa perusahaan ini peduli dan bertanggung jawab untuk ambil bagian kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan visi dan misinya. Nah, langsung saja kita masuk kembali ke pembahasan berikutnya. Setiap perusahaan, termasuklah kepada PT Unilever Indonesia Tbk ini, pasti memiliki dan mengenal yang namanya laba. Pada umumnya, laba yang kita kenal itu ada dua. Yang pertama adalah laba kotor, kemudian yang kedua adalah laba bersih. Pada presentasi kali ini, kita akan lebih berfokus kepada pembahasan dari laba kotor itu sendiri. Nah, apa sih laba kotor itu? Laba kotor adalah laba secara keseluruhan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, laba kotor atau yang biasa kita kenal dengan gross profit adalah bagian dari laba yang merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, dalam laba kotor, perubahan yang terjadi memerlukan suatu alat analisa yang dikenal dengan nama analisa laba kotor yang akan kita bahas lebih lanjut pada presentasi kali ini. Analisa laba kotor ditujukan untuk mengetahui dan memahami apa sih penyebab dari perubahan laba kotor ini, karena setiap tahunnya laba kotor pasti akan terjadi perubahan, baik itu mengalami kenaikan maupun mengalami penurunan. Maka dari itu, analisis laba kotor ini adalah hal yang penting dan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Analisis laba kotor dapat menjadi acuan bagi manajemen perusahaan untuk kemudian membuat kebijakan yang sesuai dengan perusahaan ke depannya, yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, analisis laba kotor ini dapat menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan perencanaan yang telah dibuat oleh perusahaan. Perusahaan dapat merumuskan kebijakan terbaik untuk diambil kemudian berkaitan dengan tingkat laba perusahaan itu tadi. Selanjutnya, kita dari tadi berkata nih kalau kita mau menganalisa laba kotor pada PT Unilever Indonesia Tbk. Tapi apa sih sebenarnya manfaat yang bisa didapatkan ketika melakukan analisa laba kotor pada PT Unilever Indonesia Tbk? Nah, saya sudah memaparkan 3 manfaat yang bisa diterima ketika melakukan analisa laba kotor pada PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, yang pertama adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan, baik itu adalah tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Nah, perusahaan juga pasti punya target untuk yang ingin dicapai pada tujuan jangka panjang maupun jangka pendeknya. Nah, dengan melakukan analisis laba kotor, perusahaan dapat menilai ketercapaian dari target tersebut karena dia bisa melihat dari tingkat presentasi penjualan, HPP, serta hasil dari labanya. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depannya. Nah,
setelah melakukan analisa, perusahaan dapat menjadikan analisa sebagai acuan dia dalam membuat kebijakan ke depannya. Perusahaan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk ke depannya, sehingga perusahaan dapat melakukan progres atau peningkatan yang positif untuk perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan. Kenapa demikian? Dilakukannya analisis dapat memberi informasi kepada manajemen perusahaan bagaimana sih kondisi perusahaan saat itu, apakah kondisinya semakin membaik atau semakin memburuk. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan agar dapat terlihat dengan lebih detail ketika kita melakukan analisa laba kotornya. Maka dari itu, analisa laba kotor kemudian dapat bermanfaat untuk menghindari resiko keuangan yang tidak diinginkan oleh perusahaan di kemudian hari, sehingga manajemen perusahaan dapat mempelajari dari hasil analisa laba kotor tersebut menjadi dasar pembuatan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai bagi perusahaan ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari laba kotor itu sendiri. Nah, perolehan dari laba kotor pada PT Unilever Indonesia pastinya terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Ini disebabkan juga oleh faktor eksternal dan juga faktor internal dari perubahan perusahaan. Maka dari itu, analisa laba kotor ini dapat membantu perusahaan untuk dapat melihat lebih rinci lagi nih mengenai kondisi perusahaan. Dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Nah, adapun faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah penjualan bersih perusahaan. Penjualan bersih perusahaan dipengaruhi juga oleh beberapa hal, seperti harga jual produk, kemudian minat konsumen terhadap produk, kondisi permintaan dan penawaran di pasaran, serta kuantitas dari barang yang dijual pada perusahaan di periode tersebut. Nah, penjualan bersih menjadi komponen yang penting dalam melakukan analisa laba kotor. Perubahan ini kemudian menjadi penyebab perubahan laba kotor dari waktu ke waktu. Jadi misalnya penjualan bersih ini berubah, maka tingkat laba kotor juga pasti akan berubah. Nah, selain penjualan bersih, ada lagi faktor yang mempengaruhi dari laba kotor ini sendiri, yaitu adalah harga pokok penjualan atau kita kenal dengan HPP. Harga pokok penjualan adalah komponen yang tidak bisa dipisahkan dengan penjualan, karena HPP ini juga bisa menjadi dasar penentu harga jual produk yang diproduksi perusahaan. HPP meliputi harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut. Adapun hal-hal yang mempengaruhi HPP ini adalah diantaranya harga pokok rata-rata serta kuantitas dari barang yang dijual oleh perusahaan. Apabila harga pokok rata-rata naik, laba kotor dapat turun. Demikian pula terjadi sebaliknya. Di samping itu, harga pokok rata-rata penjualan juga ikut dipengaruhi oleh jumlah atau volume penjualan produk perusahaan itu sendiri. Nah, jika jumlah penjualan meningkat, kemungkinan juga akan mampu untuk meningkatkan tingkat laba kotor itu. Nah, kemudian dapat kita simpulkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor tadi bahwa perubahan laba kotor ini bisa disebabkan oleh perubahan harga jual, perubahan jumlah kuantitas barang yang dijual, serta perubahan dari harga pokok penjualan itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menyajikan data dari penjualan bersih, HPP, serta laba kotor pada PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2020 dan 2021. Kenapa kita menggunakan 2 tahun? 2 tahun ini kita gunakan sebagai dasar perbandingan apakah ada kenaikan ataupun penurunan dari laba kotor, HPP, serta penjualan bersih PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, berikutlah datanya. Berdasarkan laporan tahunan, laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2020 dan 2021, di sini terdapat perubahan pada penjualan bersih, HPP, serta tingkat laba kotornya. Pada tahun 2021, PT Unilever Indonesia Tbk membukukan laba kotor sebesar 196 triliun. Nah, angka ini mengalami penurunan 12,6% dibandingkan dengan tahun 2020. Ini disebabkan oleh adanya penurunan penjualan di tahun 2021. Kemudian kita lihat lagi datanya pada HPP. Nah, pada PT Unilever Indonesia Tbk, HPP di tahun 2021 itu sebesar 19,9 triliun. Atau bisa dikatakan menurun sebesar 2,9% dibandingkan dengan tahun 2020 yang adalah sebesar 20,5 triliun. Penurunan dari HPP ini disebabkan oleh adanya penurunan penjualan dengan adanya kenaikan dari harga komoditas. Nah, kita lihat kan di sini bahwa penjualan bersih, HPP itu sama-sama mengalami penurunan,
sehingga laba kotornya juga mengalami penurunan. Dari penjualan bersih yang mengalami penurunan hingga negatif 8%, kemudian HPP yang mengalami penurunan sebesar negatif 2,9%, membuat laba kotor menjadi turun sebesar negatif 12,6%. Jadi ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang kita sebut tadi adalah penjualan bersih dan HPP itu selain mereka dipengaruhi oleh faktor luar, maka mereka juga akan mempengaruhi dari tingkat laba kotor perusahaan di periode yang akan berjalan selanjutnya. Nah, kemudian maka ini dapat kita simpulkan bahwa tingkat laba kotor pada PT Unilever Indonesia Tbk itu dipengaruhi oleh penjualan bersih dan HPP perusahaan. Nah, kedua komponen ini juga tidak dapat terlepas dari tingkat permintaan pasar, kemudian ada total kuantitas produk yang dijual oleh perusahaan, kemudian harga bahan pokok untuk produksi, serta kondisi eksternal dan internal perusahaan PT Unilever Indonesia lainnya. Maka, begitulah hal-hal yang mempengaruhi tingkat laba kotor pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sekian presentasi dari saya mengenai analisa laba kotor pada PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 dan 2021, atau bisa kita katakan selama 2 tahun terakhir ini. Analisa ini dibuat berdasarkan dengan laporan keuangan yang tertera pada Bursa Efek Indonesia PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Kemudian saya ingin berterima kasih juga kepada Ibu Luciawati SE MSIAK yang telah membimbing kami pada mata kuliah analisis laporan keuangan selama 1 semester ini. Sekian dari video presentasi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.